Pemerintah bentuk Satgas Terpadu untuk menindak premanisme dan ormas meresahkan. Jakarta, 8 Mei 2025, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah tegas dengan membentuk Satuan Tugas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan, Ormas, yang dianggap meresahkan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya laporan masyarakat dan pelaku usaha mengenai tindakan intimidasi, pemalakan, serta pungutan liar yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan menyatakan bahwa pembentukan Satgas ini merupakan upaya pemerintah untuk memastikan stabilitas keamanan dan kepastian hukum, yang esensial bagi pertumbuhan investasi dan kegiatan usaha di Indonesia. Pemerintah tidak akan ragu-ragu dalam menindak tegas segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat serta berpotensi mengganggu jalannya investasi maupun kegiatan usaha, kata Budi Gunawan dalam pernyataan resminya pada Selasa, 6 Mei 2025. Satgas Terpadu ini akan melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya. Operasi ini juga akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lokal untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan terkoordinasi. Pembentukan Satgas ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial sebagai fondasi bagi pembangunan nasional. Negara tidak akan tinggal diam terhadap tindakan yang mengancam stabilitas nasional dan ketertiban sosial, tegas Budi Gunawan. Dengan dibentuknya Satgas Terpadu ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha, serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia. Latar belakang pembentukan Satgas: meningkatnya gangguan premanisme dan ormas. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat dan pelaku usaha di berbagai daerah mengeluhkan meningkatnya tindakan premanisme dan aktivitas organisasi kemasyarakatan, ormas, yang meresahkan. Banyak laporan yang masuk mengenai pungutan liar, intimidasi, dan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan ormas. Dampak terhadap iklim investasi. Tindakan-tindakan tersebut tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga berdampak negatif terhadap iklim investasi di Indonesia. Investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya akibat ketidakpastian keamanan dan hukum. Pembentukan Satgas Terpadu. Rapat Koordinasi Lintas Kementerian. Pada Selasa, 6 Mei 2025, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan memimpin rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk membahas penanganan premanisme dan ormas meresahkan. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan dari TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya. Tujuan pembentukan Satgas. Pembentukan Satgas Terpadu ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum guna menjamin jalannya investasi dan usaha. Satgas akan bertindak secara tegas terhadap segala bentuk premanisme dan aktivitas ormas yang meresahkan masyarakat. Pernyataan resmi pemerintah. Pemerintah tegaskan komitmen tindak tegas premanisme dan ormas yang meresahkan. Jakarta, pemerintah Indonesia mengambil langkah strategis dan tanpa kompromi dalam menanggapi maraknya aksi premanisme dan keberadaan organisasi kemasyarakatan, ormas, yang bertindak di luar batas hukum. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Budi Gunawan, menegaskan bahwa pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas Meresahkan adalah bentuk nyata kehadiran negara untuk melindungi masyarakat serta memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi yang sehat. Masyarakat diimbau untuk tidak segan melaporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan, pemerasan, pungutan liar, atau bentuk intimidasi lain yang dilakukan oleh oknum maupun kelompok tertentu. Tegas Budi Gunawan dalam pernyataan pers, Selasa malam, 6 Mei 2025. Langkah tegas ini, kata Budi, tak hanya menyasar aksi premanisme yang meresahkan warga, tetapi juga terhadap ormas-ormas yang menyimpang dari fungsi sosialnya dan justru berperilaku seperti organisasi kriminal. Ia menyebut bahwa pemerintah tidak akan menoleransi keberadaan kelompok yang menggunakan kekerasan untuk memaksakan kehendak.
Pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap ormas yang bertindak di luar batas hukum, memaksakan kehendak dengan kekerasan, atau merusak tatanan sosial, tegasnya. Pemerintah ingin pastikan kehadiran negara dirasa nyata. Pernyataan Menko Polhukam ini sejalan dengan keluhan dari banyak pihak, terutama pelaku usaha dan pemerintah daerah, yang selama ini merasa kewenangannya dilemahkan oleh tekanan preman dan ormas liar. Dengan terbentuknya Satgas ini, pemerintah ingin menegaskan bahwa hukum adalah panglima, dan tidak ada satupun kelompok yang berada di atasnya. Kehadiran negara harus dirasakan nyata oleh masyarakat, khususnya dalam memberikan rasa aman, menjamin kebebasan beraktivitas, dan menjaga iklim usaha yang sehat dan kompetitif, ujar Budi lebih lanjut. Budi Gunawan menjelaskan bahwa negara tidak anti terhadap ormas. Kebebasan berserikat dan berkumpul tetap dijamin oleh konstitusi. Namun, kebebasan tersebut harus dijalankan dalam koridor hukum. Pemerintah tetap menghargai keberagaman aspirasi masyarakat selama tidak menimbulkan keresahan, apalagi ancaman terhadap ketertiban umum dan kegiatan ekonomi. Pada prinsipnya, pemerintah tidak melarang kebebasan berserikat dan berkumpul termasuk ormas, tapi memastikan seluruh organisasi untuk disiplin mematuhi ketentuan yang berlaku, katanya. Peringatan untuk ormas dan preman bertopeng aktivisme sosial. Pemerintah menyoroti fenomena banyaknya ormas yang selama ini menyalahgunakan status sosialnya untuk melakukan pemalakan kepada pengusaha, pedagang pasar, hingga menekan pejabat daerah demi keuntungan pribadi. Bahkan, dalam beberapa kasus, mereka mengklaim sebagai pengawal moral masyarakat, padahal aktivitasnya lebih mendekati aksi pemerasan dan ancaman kekerasan. Budi menyampaikan, ke depan, tindakan seperti itu akan dipetakan, diidentifikasi, dan ditindak secara sistematis. Dengan koordinasi antara aparat pusat dan daerah, operasi terpadu akan digelar tidak hanya di Jakarta, tetapi juga di kota-kota besar dan daerah industri yang rawan intimidasi dan pungli oleh kelompok tertentu. Satgas terpadu ini, tambahnya, akan diberi wewenang penuh untuk mengusut tuntas, menindak secara hukum, dan membongkar jaringan yang berada di balik aksi premanisme, termasuk jika ada oknum aparat yang terlibat atau memberikan perlindungan. Dampak langsung bagi dunia usaha. Sektor industri, perdagangan, dan investasi dipastikan akan langsung merasakan dampak positif dari kebijakan ini. Dalam rapat koordinasi lintas kementerian sebelumnya, banyak masukan dari pelaku usaha yang menyuarakan keresahan akibat tindakan ormas yang sering meminta uang keamanan, hingga mengganggu kelancaran distribusi barang. Budi Gunawan menekankan bahwa langkah ini juga merupakan bentuk konkret dalam menjawab permintaan dari Menteri Investasi dan Kepala BKPM serta pelaku usaha dalam dan luar negeri yang berharap adanya kepastian hukum dan jaminan keamanan. Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara, pungkasnya. Struktur dan tugas Satgas. Komposisi Satgas Terpadu. Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan akan melibatkan berbagai instansi, termasuk TNI, Polri, BIN, Kejaksaan Agung, serta kementerian terkait lainnya. Satgas ini akan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi lokal untuk memastikan penegakan hukum yang efektif. Tugas dan wewenang. Satgas memiliki tugas untuk menerima laporan dari masyarakat, melakukan investigasi, dan menindak tegas pelaku premanisme dan ormas yang meresahkan. Selain itu, Satgas juga bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap ormas yang bermasalah agar kembali ke jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum. Partisipasi masyarakat. Masyarakat diajak berperan aktif, dari melapor hingga menolak tunduk pada preman dan ormas liar. Jakarta, pemerintah menyadari bahwa penanganan premanisme dan ormas yang meresahkan tidak bisa hanya mengandalkan kekuatan aparat. Dibutuhkan partisipasi aktif masyarakat sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dan menolak segala bentuk pemalakan, intimidasi, serta ancaman yang kerap dilakukan atas nama organisasi. Kementerian Dalam Negeri, bersama Kemenko Polhukam dan Mabes Polri, mengajak publik untuk lebih berani melaporkan tindakan yang mencurigakan melalui berbagai kanal pengaduan. Menurut Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian,
Keberhasilan Satgas Terpadu juga sangat ditentukan oleh keberanian warga untuk bersuara dan tidak membiarkan rasa takut menguasai. Partisipasi masyarakat bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan strategis dalam memutus rantai ketakutan yang selama ini dimanfaatkan kelompok-kelompok liar. Ujar Tito dalam keterangan resminya, Rabu, 7 Mei 2025. Saluran pengaduan dibuka luas, identitas pelapor dijamin aman. Pemerintah telah menyediakan berbagai kanal pelaporan, mulai dari aplikasi lapor, hotline di masing-masing pemerintah daerah, hingga posko pengaduan di kantor kelurahan dan kecamatan. Untuk menjamin keamanan dan kenyamanan pelapor, sistem akan langsung menyembunyikan identitas dan lokasi pelapor secara otomatis. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan bahwa setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional oleh kepolisian dan tim gabungan Satgas. Kami pastikan tidak ada laporan yang diabaikan. Bahkan laporan anonim sekalipun akan kami verifikasi di lapangan, tegasnya. Kepolisian juga menjalin koordinasi dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan komunitas sipil agar menjadi kepanjangan tangan Satgas di tingkat lokal. Upaya ini dilakukan agar masyarakat tidak merasa sendiri dalam menghadapi tekanan dari preman atau oknum ormas. Kisah warga yang berani melawan. Salah satu contoh nyata keberanian publik datang dari sebuah kawasan industri di Karawang, Jawa Barat. Seorang ketua RT bernama Sugeng Raharjo melaporkan adanya kelompok berseragam ormas yang kerap memungut uang mingguan dari para pedagang kaki lima dan pekerja proyek. Setelah laporannya masuk melalui aplikasi lapor, hanya dalam waktu 2 hari, Satgas gabungan langsung turun dan menangkap 3 pelaku. Awalnya saya takut, tapi setelah tahu ada Satgas dan laporan saya ditanggapi cepat, saya jadi yakin bahwa kita bisa menang lawan mereka, kata Sugeng saat diwawancarai TVRI. Kisah lain datang dari Siti Hodijah, pedagang warung di Bekasi yang menolak membayar iuran keamanan dari sebuah ormas. Setelah melapor ke kelurahan, Siti mendapat perlindungan dari Babin Kamtipmas dan ormas tersebut kini sedang diproses hukum. Kalau kita diam, mereka makin berani. Sekarang saya merasa tenang, karena saya tahu pemerintah benar-benar turun tangan, ujarnya. Kampanye kesadaran, jangan takut laporkan. Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, juga mulai menggencarkan kampanye digital bertajuk Jangan Takut Laporkan dan Negara Hadir Melindungi di media sosial dan kanal televisi nasional. Kampanye ini bertujuan membangkitkan semangat warga agar tidak tunduk pada praktik pemerasan, kekerasan, dan pembungkaman oleh kelompok yang mengklaim dirinya sebagai bagian dari ormas namun tak memiliki legalitas dan tujuan sosial yang jelas. Video testimoni korban pemalakan, animasi edukatif, hingga simulasi pelaporan dibuat dengan bahasa ringan dan mudah dipahami. Target kampanye adalah warga kelas pekerja, pelaku UMKM, dan masyarakat desa yang selama ini menjadi sasaran empuk ormas liar. Premanisme bisa tumbuh karena ada rasa takut. Sekarang kami ingin ubah rasa takut itu jadi keberanian kolektif, kata Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Usman Kansong. Peran tokoh masyarakat dan lembaga agama. Pemerintah juga mengajak para pemuka agama, pemimpin adat, dan pengurus masjid, gereja, vihara, serta pura untuk menyampaikan pesan kepada umat dan jamaah agar tidak segan melaporkan tindak kekerasan yang dilakukan oleh ormas yang mengatasnamakan moral, agama, atau adat. Ketua MUI Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Profesor Dr. Haji Baharun Shah, menegaskan bahwa Islam maupun agama lainnya tidak membenarkan praktik premanisme, intimidasi, dan kekerasan untuk tujuan apapun. Agama tidak boleh dijadikan tameng untuk tindakan yang menindas orang lain. Kalau ada ormas yang menggunakan simbol agama lalu memalak atau mengancam, itu bukan dakwah, itu kejahatan, ujarnya dalam Forum Nasional Tokoh Agama di Jakarta. Langkah kolaboratif menuju ruang publik yang lebih aman. Langkah pemerintah untuk melibatkan publik dalam operasi penanganan premanisme dan ormas liar dianggap sebagai pendekatan kolaboratif yang positif. Lembaga Swadaya Masyarakat, LSM, yang selama ini fokus pada isu keamanan sipil menyambut baik arah kebijakan ini. Menurut Direktur Eksekutif LSM Demokrasi Amanah, Ratna Andayani, pendekatan partisipatif ini akan lebih efektif dibanding pendekatan represif semata. Kunci keberhasilan ada pada kolaborasi. Negara punya kuasa, masyarakat punya informasi. Kalau digabungkan,
maka premanisme akan kehilangan ruang hidupnya, kata Ratna. Dampak positif yang diharapkan. Meningkatkan kepercayaan investor. Dengan adanya tindakan tegas terhadap premanisme dan ormas meresahkan, diharapkan kepercayaan investor terhadap Indonesia akan meningkat. Lingkungan usaha yang aman dan kondusif menjadi faktor penting dalam menarik investasi. Mewujudkan keadilan dan keamanan. Pemerintah ingin menjadikan Indonesia sebagai tempat yang aman dan nyaman untuk berinvestasi dan bertumbuh secara ekonomi. Dengan kebijakan tegas ini, pemerintah berharap akan tercipta ruang publik yang bersih dari tindakan premanisme, terbebas dari dominasi kelompok kekerasan, serta memberikan rasa keadilan dan keamanan yang merata bagi seluruh warga negara. Langkah strategis pemerintah. Pembentukan Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas meresahkan merupakan langkah strategis pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional dan menciptakan iklim investasi yang sehat. Jawa Pos. Harapan untuk masa depan. Diharapkan, dengan adanya Satgas ini, Indonesia dapat menjadi negara yang lebih aman, tertib, dan sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup tanpa rasa takut, dan pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya tanpa gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.